Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, berdalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Dan Engkau terus menjaga kami sebagai tubuh Kristus. Kami mau mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Dan hidup dalam kasih dan anugerah yang baik dari Tuhan. Amin. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya.
jiwaku hauskan hadirmu. Terjamah Hatiku puaskan dahaga jiwaku, ya Yesus.
Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran kebenaran firman Allah. Kita masih belajar tentang gereja. Dan kali ini kita akan belajar tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Kembali, gereja adalah atau jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia kepada terang yang ajaib, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan diberikan satu mandat otoritas agar setiap orang yang telah dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang datang daripada Tuhan. Nah saudara, gereja begitu luas pengertiannya, dan hari ini kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Katakan demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengumpamakan gereja, mengumpamakan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggotanya. Kita perlu sadari ketika saudara dan saya diumpamakan sebagai tubuh, Yesus Kristus sebagai kepala. Di kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22-23 berkata demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari bacaan ini kita dapat melihat betapa luar biasanya gereja Tuhan. Ya, kalau Yesus sebagai kepala, gereja sebagai tubuhnya, kita nyambung dan ada koneksi yang baik. Dikatakan di sana bahwa jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, kepenuhan Kristus, memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa, gereja menjadi jawaban, gereja yang dapat memenuhi kebutuhan akan dunia ini. Sehingga saudara dan saya harus terus terkoneksi dengan kepala yang adalah sumber segala sesuatu itu. Di kitab Kolose pasal yang kedua ayat 10 dijelaskan lebih jelas juga, saudara. Dikatakan dialah kepala dari segala kekuatan dan kekuasaan semesta alam, dan di dalam dia kamu memiliki segala-galanya. Jadi dari sini saudara dan saya harus menangkap bahwa Yesus yang kepala, kita sebagai tubuhnya, dia memiliki kekuatan dan kekuasaan di seluruh alam semesta ini, di surga dan di bumi. Dan dia memenuhi segala-galanya, ya, memenuhi segala kebutuhan daripada tubuhnya. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai anggota-anggota daripada tubuh Kristus, saudara dan saya juga harus mengerti posisi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengerti posisi, maka kita akan melihat perkara-perkara yang baik, ya. Ada 4 hal kita belajar di sini. Yang pertama, saudara, kita sebagai anggota tubuh, kita masing-masing anggota memiliki bentuk, memiliki tempat, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi perlu kita sadari bahwa sebagai anggota tubuh, kita memiliki bentuk, tempat, fungsi yang berbeda. 1 Korintus pasal 12, ayat 12, ayat 18, dan ayat 28, saya baca buat saudara. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah saudara, sangat jelas bahwa Paulus saudara menunjukkan saudara dan saya bagaimana saudara dan saya sebagai anggota-anggota, saudara dan saya dibentuk secara khusus, ditempatkan menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara, dalam setiap kita, ya, saya membaca bukunya Rick Warren tentang bentuk itu, shape, ya. Ada spiritual gift, ada heart, ada panggilan. Jadi karunia-karunia rohani kita apa? Itu mempengaruhi kita pelayanan di mana. Kemudian heart itu panggilan kita apa? Yang paling menyentuh hati kita itu apa? Kemudian ada E-nya ability. Ya, kita diberi kemampuan-kemampuan khusus oleh Tuhan. P-nya personality, kepribadian kita, orientasi kita, tugas atau orang yang terstruktur atau tidak terstruktur. Ya, personality kita. Yang I-nya adalah experience, pengalaman-pengalaman yang saudara dan saya alami, itu juga ikut membentuk kehidupan kita untuk kita jadi alatnya. Tapi di 1 Korintus pasal 12 ini, khusus di ayat yang ke-28, jelas sekali bahwa Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ada yang jadi rasul, ya, membuka sidang-sidang, memulai pelayanan-pelayanan yang baru. Ada yang ditetapkan sebagai nabi, yaitu orang yang menunjukkan arah jalan daripada Tuhan, ya, orang yang menerobos, memberikan satu pengertian yang baru, ya, kemana arahnya, ya. Ketiga sebagai pengajar, seorang guru yang menggali lebih dalam, menunjukkan pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran firman Allah. Selanjutnya juga mereka yang punya karunia mengadakan mujizat, mengadakan tanda heran. Jadi itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat, dengan kesembuhan, ya, dengan berbagai tanda-tanda ajaib, ya. Juga ada yang untuk melayani, bagaimana melayani tanpa pamrih, melayani orang-orang dengan berbagai latar belakang. Ada juga karunia untuk memimpin dan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tentu masih banyak, tetapi di sini disebutkan beberapa. Ya, di sini saudara mengajar saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara, bukan besar dan kecilnya talenta atau karunia, tapi apa yang dipercayakan kepada Tuhan itu saja mari kita lakukan bersama-sama, saudara. Ya, pujian yang diberikan bukan besarnya banyaknya talenta. Yang mendapat 5 talenta jadi 10, yang 2 jadi 4, pujiannya sama. Seharusnya yang 1 jadi 2, kalau itu dijadikan 2 juga pujiannya sama. Tapi sayang, yang dapat 1 talenta, saudara, dipendam saja. Itu sebabnya dia mendapatkan marah, ya, karena Tuhan mau kita mengembangkan talenta kita, karunia kita. Ya, jadi yang pertama, saudara, bahwa kita ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, dibentuk dengan berbagai bentukan yang berbeda. Saudara, kita tidak perlu iri. Iri hati hanya menyulitkan kehidupan kita. Toh memang kita didesain tidak sama. Jadi jangan iri hati dengan talenta orang lain, jangan iri hati dengan karunia orang lain.
Mari kita kembangkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan biar dengan talenta kita, dengan karunia-karunia kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Dan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 16 katakan begini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dikatakan, saudara, kalau setiap kita melakukan bagian kita, maka dikatakan seluruh tubuh, ya, anggota tubuh itu tersusun rapi, diikat menjadi satu pelayanan, sehingga saudara masing-masing yang memberi kontribusi, maka saudara akan mengalami satu pertumbuhan. Gereja secara keseluruhan akan mengalami pertumbuhan, dan kita boleh membangun diri kita di dalam kasih satu dengan yang lain, karena kita peduli, karena kita memperhatikan. Ya, jadi kembali kita dibentuk, kita ditempatkan, kita diberi anugerah secara khusus, agar saudara dan saya saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal yang kedua, saudara, biar saudara dan saya masing-masing anggota saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, jadi kita tidak menyepelekan yang lain, tapi mari kita, saudara, saling membutuhkan satu dengan yang lain. 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 17, kemudian disambung dengan 21 sampai 22. Bunyinya demikian. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara, satu hal yang luar biasa sekali, mari saudara, bahwa setiap saudara dan saya menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Ya, contoh saja, kalau saudara dan saya pengen makan makanan yang enak, katakan makan bakmi, ya, wah, nikmati makan bakmi, enak sekali bakmi itu. Ya, tapi saudara, tangan bisa ngomong, kamu gak bisa menikmati tanpa pertolonganku, tanpa tangan. Ya. Kemudian saudara, kuping protes, kalau aku tidak dengar tempat ini bahwa bakmi ini enak, kamu tidak sampai di sini. Ya. Kaki bisa protes juga. Kamu bisa dengar, kamu bisa makan karena aku mau melangkah, mau berjalan. Ya, protes. Mata bisa juga protes. Kamu jalan, kamu nyuapin, kamu dengar, tapi kalau aku tidak melihat, maka tidak nyampe di sini. Ya, mulut sebagai perasa juga gitu. Kamu boleh semua lakukan, kalau aku kehilangan rasa, maka semua jadi hambar dan tidak bisa nikmati. Ya, saudara, bayangkan bahwa semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, yang gemuk bukan pipinya, yang gemuk bukan telinganya, yang gemuk bukan tangannya, yang jadi kekuatan bukan hanya bagian tapi seluruh tubuh.
menjadi kekuatan sesudah kita makan. Jadi saudara, betapa kita membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Kita tidak bisa mengabaikan satu dengan yang lain. Bahkan anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Artinya, apapun posisi kita, ya, seberapa besar maupun kecil talenta dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, apakah kita berfungsi dengan baik atau tidak, atau kita memberi kontribusi atau tidak. Jadi mari kita tumbuhkan bahwa setiap saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, saudara dan saya harus berfungsi dengan baik. Ketika tubuh saya ini, saudara, tidak berfungsi, berarti alamat dia pasti sakit. Ketika saudara sebagai anggota jemaat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, dan saudara tidak berfungsi, maka saudara dipastikan saudara dengan sedang sakit rohani. Saudara butuh disembuhkan. Nah, saat ini ketika saudara dengar firman Allah, mari saudara beri kontribusi kehidupan ini, saudara. Biar saudara dan saya memberi kontribusi bagi generasi, bagi angkatan ini, bagi gerejanya, bagi dunia. Sebab saudara dan saya dipanggil keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang datang daripada Tuhan. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-19 mengatakan demikian, karena Kristus maka seluruh anggota tubuh saling memperhatikan dan saling menolong. Itulah yang memperkuat tubuh dan mempersatukannya. Dengan demikian tubuh bisa bertumbuh sesuai yang dikehendaki Allah. Saudara, sebagai anggota tubuh dikatakan, mari kita saling memperhatikan, mari kita saling menolong. Maka ketika saudara dan saya saling memperhatikan, saling menolong, dikatakan saudara dan saya sedang memperkuat tubuh. Ketika kita kuat tubuhnya, saudara, kita akan bertumbuh baik, kita akan melangkah dengan baik, dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi melalui pembelajaran ini kembali diingatkan bahwa setiap saudara dan saya yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara dan saya dihisapkan menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Ya. Dan saudara dan saya anggota-anggota daripada tubuh ini. Biar setiap saudara dan saya, apapun panggilan itu, apapun karunia itu, kita mau berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, masing-masing anggota belajar menghormati dan memperhatikan anggota yang kurang terhormat. Tidak semua di tempat yang sama, tidak semua punya talenta yang sama, tidak semua punya kapasitas yang sama, saudara. Kita punya kapasitas yang berbeda-beda, kita punya tempat yang berbeda-beda. 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25 berkata demikian. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara, dikatakan ada anggota yang elok, ada anggota yang tidak elok atau tersembunyi. Ya, anggota tubuh kita tentu tidak semua nampak. Muka kita, mata kita, telinga kita ini nampak, tangan kita nampak, tapi ada bagian anggota tubuh yang tidak nampak. Tetapi yang tidak nampak itu pun sangat penting. Ya.
Ya, mohon maaf kalau saudara dan saya di bagian yang tidak nampak, ya, juga di bagian, ya, katakan, ya, di belakang. Kalau coba bermasalah, tentu juga kita akan bermasalah semua, ya. Dan saudara, dalam pelayanan ada yang tampil, ada yang di belakang layar. Jadi bukan berarti saudara yang tampil itu yang baik, bukan saudara. Semua di pemandangan Allah sama, saudara. Mari kita mainkan yang jadi bagian kita. Kita tidak usah ragu-ragu. Apapun talenta kita, dimanapun kita ditempatkan, saudara, mari kita belajar, ya. Yang sudah elok, yang sudah nampak, yang sudah dikenal, saudara, kita menghormati mereka yang ada di pelayanan di belakang panggung atau belakang layar, ya, apapun, ya, bahkan pelayanan yang tidak nampak tapi luar biasa kuasanya, salah satu adalah pelayanan doa, ya, diam-diam mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan, ya, juga orang diam-diam nyumbang untuk perluasan kerajaan Allah, ya, juga di layar, di belakang layar, ya, banyak hal yang dikerjakan sehingga kalau tayangan-tayangan bisa ditayangkan. Dan saudara, ini semua tentu butuh orang-orang yang ada di belakang layar. Bagaimana Tuhan memakai setiap talenta, setiap pribadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya saling menghormati dan memperhatikan, ya, menghargai orang-orang yang demikian, supaya apa, saudara? Tidak ada perpecahan di dalam tubuh. Mari saudara, kita terus berdoa untuk kesatuan gereja Tuhan, baik di setiap gereja lokal maupun gereja secara universal. Tidak terkotak-kotak oleh denominasi, tidak terkotak-kotak oleh program, tidak terkotak-kotak oleh keinginan, tidak terkotak-kotak seolah-olah gereja A lebih baik, gereja B kurang, dan lain sebagainya. Semua gereja miliknya Tuhan. Semua gereja adalah anggota tubuhnya Yesus. Saudara, gereja Tuhan harus kita hargai. Apapun saudara, mau memakai merek apapun saudara, itu hanya merek di dunia ini. Tapi di mata Tuhan adalah secara universal kita adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah anggota-anggotanya. Kolose 3 ayat yang ke-15 katakan begini: usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Jadi mari terus kita upayakan, kita usahakan saudara, damai yang dari tempat maha tinggi itu memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita, supaya saudara, ya, kalau ada damai satu dengan yang lain, maka tidak ada perpecahan, saling menghargai, saling memperhatikan. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita menjadi orang-orang yang peduli, ya. Hal yang keempat yang kita akan belajar sebagai anggota-anggota tubuh Yesus, kita masing-masing anggota belajar turut merasakan apa yang dialami anggota tubuh yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 berkata demikian: karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Ada anggota yang lain sedang menderita kesulitan, menderita tekanan. Apakah kita dengan cepat dan tanggap kita menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penguat, menjadi solusi? Mari saudara, kita belajar.
Kita belajar peka mendengar suara daripada Tuhan. Kita juga belajar melihat di sekeliling kita apa yang kita bisa lakukan. Apakah ada saudara-saudara kita yang menderita? Apakah ada saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh sedang membutuhkan sesuatu? Jangan sampai kita menutup mata, ya, menutup telinga. Kita tidak mendengar jeritan-jeritan ini. Ya. Mari, ya, minta kepekaan daripada Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus, biar kita ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh anggota yang lain. Tetapi ketika ada anggota yang dihormati, ya, mengalami kemajuan, mengalami terobosan, mengalami saudara, jenjang yang lebih baik, mari kita juga ikut bersukacita. Jangan malah menjatuhkan dan iri hati. Kita punyai hatinya Tuhan. Ya, itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat 15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita ikut sebeban seperasaan sebagai anggota tubuh Kristus, baik itu di dalam gereja lokal, baik itu juga tubuh secara universal. Artinya kita tidak hanya memperhatikan gereja lokal kita, kita juga memperhatikan jemaat-jemaat yang lain juga yang dalam kekurangan. Dalam arti apa, saudara? Apa yang Tuhan titipkan, yang ada dalam hidup kita, mari kita juga memberi kontribusi kepada orang lain. Supaya apa, saudara? Terjadi keseimbangan, terjadi satu perhatian, terjadi satu kecukupan satu dengan yang lain. Kita belajar dari Yesus, imam besar kita, yang turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Ya, dia ikut mengalami, ikut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Ya, dalam segala kondisi dia ikut merasakan, karena dia telah mengalami, cobaan, dia telah mengalami kesulitan dan tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya dia punya kesanggupan menolong saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya rasakan, dan biar saudara dan saya juga punya kepekaan buat orang lain. Ya, Tuhan mau, saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita berfungsi dengan baik. Saudara dan saya dapat bayangkan, kalau setiap anggota tubuh berfungsi dengan baik, maka tubuh itu sehat. Kita dapat aliran-aliran hikmat-hikmat dari Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus, agar saudara dan saya bergerak, saudara dan saya bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara, mari kita sadari bahwa saudara dan saya adalah anggota tubuh Yesus. Ya, saudara dan saya dibentuk, ditempatkan, dan saudara dan saya, ya, berfungsi dengan fungsi yang berbeda-beda. Biar kita belajar satu dengan yang lain, saling membutuhkan, ya, saling menghormati. Kita belajar memperhatikan satu dengan yang lain, dan kita juga turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberi inspirasi lagi bagi kami, bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit rohani kami, supaya setiap pribadi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, sebagai anggota tubuh Yesus, kami boleh berfungsi menurut panggilan-Mu Tuhan, menurut karunia-karunia, menurut talenta yang Kau berikan, menurut pengalaman-pengalaman yang Kau izinkan kami alami Tuhan, menurut kekuatan kemampuan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Engkau lah sumber kekuatan, Engkau adalah kepala alam semesta ini, kepala di kerajaan surga. Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Engkau sanggup Tuhan menuntun langkah-langkah kami.
Dan kami akan melihat gereja-Mu yang bergerak, gereja-Mu yang menjadi jawaban Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang mengagumkan. Berkati tiap-tiap pribadi Tuhan, berkati tiap-tiap pendengar, berkati Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang berfungsi dengan baik, menjadi orang-orang yang sehat secara rohani, jasmani, dan jiwani kami Tuhan. Biar kami bergerak bersama-sama, saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Tuhan, berkati gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Biar di tengah-tengah masyarakat kami boleh menjadi berkat buat lingkungan kami, buat kota kami, dan buat bangsa kami Tuhan, yang sedang membutuhkan hikmat yang daripadamu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau yang menyusun kami secara rapi, yang diikat dalam tali kasih Tuhan. Kami boleh melangkah satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh bergandeng tangan untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk hikmat-Mu Tuhan. Dan Engkau telah memberkati pribadi lepas pribadi, Engkau telah memberkati rumah tangga, Engkau telah memberkati pelayanan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Tuhan usaha-usaha mata pencaharian anak-anak-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.